mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami agar bisa memahami dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Halo, shalom adik-adik. Selamat jumpa kembali dengan Kak Dian. Masih semangat kan ikut Sunday School-nya? Yuk. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan bareng-bareng ya. Tapi ada sedikit yang beda. Kita mau belajar tentang organ tubuh. Siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi dokter? Oh, di sini yang ngacung ada Kak Rocky, ada Kak Yabes, yang masih berpeluang Kak Rocky ya. Ya. Ayo semangat ngejar cita-cita jadi dokter. Untuk jadi dokter, adik-adik harus rajin belajar ya sejak kecil. Karena kalau jadi dokter nanti adik-adik harus bisa menyembuhkan banyak orang. Jadi istilahnya bertanggung jawab gitu atas kesembuhan seseorang. Jadi harus belajar sungguh-sungguh supaya nanti kalau ngasih obat itu nggak salah. Kalau sakitnya batuk pilek, jangan sampai dikasih obat apa ya, nanti bisa dikasih obat gatal-gatal. Wah, nanti pasiennya malah jadi tambah parah, tambah sakit penyakitnya. Nah, kita belajar ada 3 organ tubuh aja yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita mau belajar tentang siapa di sini yang kadang ngerasa deg-degan. Di sini hampir semuanya ngacung ya. Kak Desia paling cepet ngacungnya. Biasanya deg-degannya nunggu apa? Nah, kalau yang deg-degan itu apa? Yang deg-degan itu jantung. 100 untuk Tante Rachel. Jantung. Nah, jantung ini letaknya itu di dalam dada kita, ditutupi oleh tulang dada. Jadi letaknya itu bukan di sebelah kiri banget, tapi di tengah agak ke kiri sedikit. Jadi jantung itu diapit paru-paru, jadi agak ke kiri dikit. Nah, jantung itu tugasnya memompa aliran darah. Jadi tubuh kita ini kan semuanya dialiri darah kan. Nah, yang bertugas mengalirkan darah ke seluruh tubuh itu namanya organ jantung. Nah, di jantung itu juga banyak pembuluh darah. Jadi kayak selang-selang bentuknya kecil panjang banget. Jadi dari jantung ada pembuluh darah ke kaki, ke tangan, ke otak, ke mata, ke semua bagian organ tubuh kita. Nah, kalau misalnya aliran darah kita mampet, pasti kita jadi sakit juga. Makanya kita harus jaga kesehatan jantung. Caranya gimana Kak Dian? Caranya bisa dengan olahraga. Jadi biar peredaran darahnya lancar, kita harus olahraga. Yang kedua, jaga asupan makan kita. Kalau kita banyak dengar ya, ada penyakit jantung koroner itu karena kesumbat lemak. Jadi jangan kelebihan lemak. Terus kaitannya dengan firman Tuhan apa Kak Dian? Nah, kita buka dulu yuk di Alkitab kita. Kita buka di Yohanes 7 ayat 38. Aku bacain ya. Yohanes 7 ayat 38. Nah, Yohanes 7 ayat ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, jantung itu kan bahasa Inggrisnya heart ya. Dan heart itu kalau diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia, heart artinya bisa jantung, bisa hati. Nah, di sini firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kalau kita mau hidup kita dipenuhi aliran-aliran air hidup itu apa sih? Aliran air hidup itu gampangnya berkat Tuhan. Nah, kalau mau berkat Tuhan itu lancar terus, alirannya nggak mampet, itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti adik-adik akan diberkati Tuhan Yesus. Diberkati melalui papa mama, pekerjaan papa mama, dapat penghasilan yang banyak. Jadi kalau adik-adik minta ke papa mama bisa langsung dikasih. Nah, jadi supaya berkat kita terus mengalir, tidak mampet, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Oke. Yang kedua, kita mau belajar tentang paru-paru. Semuanya pasti tahu ya, kita paru-paru itu fungsinya apa? Paru-paru itu fungsinya untuk bernafas. Nah, bernafasnya itu kan melalui menghirup melalui hidung, lalu masuk ke tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru itu ada dua ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kalau adik-adik cari nanti di internet tuh gambarnya itu kayak ada gelembung-gelembung kecil. Jadi paru-paru itu kayak kumpulan gelembung-gelembung. Itu namanya alveolus. Nah, di alveolus itu nanti ada pertukaran antara oksigen dengan oksigen. Jadi oksigen dengan karbon dioksida. Jadi kita nanti menghirup oksigen, lalu kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, terus hubungannya bernafas dengan firman Tuhan itu apa Kak Dian? Nah, hubungannya pasti erat sekali ya, karena manusia itu kan pasti bernafas. Dan adik-adik tahu enggak asal nafas kita itu dari mana? Nah, nafas kita itu berasal dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa yang menciptakan kita. Kita buka ya firman Tuhan lagi di Amsal 4 ayat di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Nah, Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, di sini dikatakan kalau nafas hidup kita itu berasal dari Allah ya, dari Tuhan yang menghembuskan ke hidung manusia. Waktu itu ke hidungnya Adam. Nah, kita itu kan sebagai manusia butuh banget yang namanya oksigen ya. Nah, dari firman Tuhan itu kita belajar bahwa kita harus dekat dengan Allah yang memberikan nafas hidup kita supaya kita bisa hidup. Coba deh adik-adik tahan nafas 10 detik. 10 detik pasti rasanya sesak. Nah, itu pertanda kalau kita sangat membutuhkan nafas atau oksigen. Nah, oksigen aja itu kan sangat penting, apalagi hubungan kita dengan Allah. Nah, untuk supaya hidup kita itu tidak hanya sekedar hidup, tapi dipenuhi berkat Allah, kita harus hidup dengan Allah, hidup dekat dengan Allah, karena sumber kehidupan kita, sumber nafas hidup yang kita terima itu asalnya dari Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Allah? Salah satunya dengan banyak berdoa, banyak bercakap-cakap dengan Tuhan, banyak ngobrol dengan Tuhan, supaya kita tahu maunya Tuhan itu apa,
maunya Tuhan itu supaya adik-adik jadi anak yang nurut kepada orang tua, anak yang rajin. Nah, kita mau menjadi seperti yang Tuhan mau. Taunya ya lewat doa dan juga banyak baca Alkitab, banyak baca firman Tuhan. Oke, tinggal satu organ tubuh lagi. Nah, yang terakhir ini namanya hati. Hati atau kata lainnya ini medisnya liver atau hepar. Ada yang tahu fungsinya hepar atau hati? Bukan buat jatuh cinta ya yang di sini ya, hati. Hati itu kalau di kedokteran itu fungsinya untuk menyaring racun-racun di dalam tubuh kita. Nah, supaya hati kita sehat, kita salah satunya dengan cara banyak minum air putih. Jadi proses membersihkan racun di dalam tubuh kita itu jadi lebih lancar. Terus hati di dalam firman Tuhan itu apa ya Kak Diana? Ada banyak sekali firman Tuhan yang bicara tentang hati. Kita mau belajar sedikit ya. Kita buka di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, di sini yang dimaksud dengan hati itu pikiran, perasaan kita. Jadi adik-adik harus waspada, harus berhati-hati menjaga pikiran dan perasaan adik-adik. Waspada gimana Kak Dian? Contoh mudahnya untuk adik-adik itu, adik-adik harus berhati-hati kalau mulai muncul godaan-godaan, misalnya godaan untuk malas. Nah, karena kelamaan di rumah mungkin ya rasanya malas buat belajar, malas buat baca buku. Nah, itu adik-adik harus waspada. Itu tandanya iblis mulai menggoda adik-adik. Nah, adik-adik harus waspada, harus bangkit melawan kemalasan itu. Contoh yang lain, misalkan adik-adik harus waspada terhadap godaan untuk bohong. Nah, misalnya bohong sama orang tua nih, nggak boleh ya. Minta uang ke mama buat jajan. Mintanya misalnya jajannya misalnya habisnya cuma 1.000, tapi adik-adik nanti mintanya 2.000. Itu nggak boleh ya, bohong sama orang tua. Terus bohong apa lagi ya, misalnya ya, udah mengerjakan PR belum, ditanya orang tua, jawabnya udah padahal belum. Nah, itu nggak boleh. Nah, makanya adik-adik harus selalu waspada menjaga pikiran, perasaan adik-adik supaya tidak tergoda oleh iblis. Nah, itu aja firman Tuhan dari Kak Dian buat adik-adik. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan dengan berdoa ya, supaya Tuhan selalu menjagai kesehatan adik-adik, juga pikiran dan perasaan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, supaya kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah, bisa tetap menjaga kesehatannya Tuhan, bisa tetap menjaga kesehatan tubuhnya, dan juga tetap bersemangat untuk berdoa, untuk belajar, dan juga untuk membaca kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi kebanggaan orang tua, dan juga menjadi berkat buat teman-temannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, segitu dulu ya adik-adik. Sampai jumpa.
Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dian. Belum bosan ya sama Kak Dian? Nah, untuk aktivitas Sunday School hari ini kita mau buat sesuatu yang seger, yang enak. Pastinya adik-adik semuanya suka. Hari ini kita mau buat banana smoothie. Adik-adik semua udah dapat bahan-bahannya kan tadi? Ada susu, juga udah dapat pisangnya juga kan. Nah, langkah pertama, di sini Kak Dia sudah potong-potong pisangnya jadi kecil. Kita masukkan. Yang kedua, kita masukkan susu. Kita masukkan semuanya ya. Selanjutnya kita tambahkan air. Nah, adik-adik bisa pakai air biasa atau air es. Nah, kalau air es lebih enak, lebih segar. Kira-kira segelas ini ya. Oke. Selanjutnya kita blender sebentar biar pisang sama susunya nyambung. Sudah jadi. Banana smoothie siap diminum. Enak banget. Nah, selain rasanya enak, manis, ini minuman ini juga bergizi ya, karena kita minumnya campurnya pakai susu. Nah, kalau adik-adik di rumah nggak punya blender, bisa bikinnya dibikin biasa. Jadi susu tinggal kasih air, diaduk, lalu pisangnya tinggal dipotong kecil-kecil, masukkan ke susu tersebut, diaduk, bisa langsung diminum. Atau kalau enggak, pisangnya dikerok. Suka-suka adik-adik aja ya. Oke, sampai di sini dulu aktivitas kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.